Dukung kami dengan like dan subscribe Netra Laba Official. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda bayangin pakai smartphone tapi sama sekali nggak lihat layarnya? Gimana coba caranya buka aplikasi, baca WA, atau mungkin nonton YouTube gitu? Cuma pakai suara sama sentuhan jari. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih teknologi keren di baliknya, yaitu screen reader atau pembaca layar. Fokus kita nanti ada 3 pemain utama di dunia mobile ya, TalkBack buat Android, terus VoiceOver buat iPhone, sama satu lagi nih, Jishuo, yang cukup populer juga sebagai alternatif. Kita udah kumpulin info-info penting dari berbagai panduan soal teknologi aksesibilitas ini. Tujuannya, biar kita semua paham, apa sih screen reader itu, gimana cara kerjanya, terutama si 3 tadi ya, TalkBack, VoiceOver, sama Jishuo. Plus, apa bedanya? Ini penting banget loh buat ngerti gimana teman-teman tunanetra bisa akses dunia digital. Oke deh, yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Sip, jadi kita mulai dari dasarnya dulu nih. Screen reader itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi screen reader itu intinya ya, sebuah software, sebuah perangkat lunak. Fungsinya itu kayak jembatan gitu. Jembatan antara dunia digital yang visual banget, yang tampil di layar, ke pengguna tunanetra. Caranya, ya dia menerjemahkan apa yang ada di layar itu. Bisa teks, tombol, gambar juga kalau ada deskripsinya, diterjemahin jadi bentuk lain. Yang paling umum, ya jadi suara, pakai text to speech. Oh, jadi nggak cuma bacain tulisan aja ya, tapi elemen-elemen lain di layar juga. Betul. Nggak cuma teks, dia juga kasih umpan balik, bisa suara atau getaran pas kita interaksi. Misalnya nih, jari kita nyentuh icon WhatsApp gitu, nah si screen reader bakal ngomong, WhatsApp. Atau pas kita geser jari, dia kasih tahu kita pindah kemana. Wah, canggih ya. Jadi pengguna bisa dengerin struktur layarnya dan interaksi sama layar itu. Contoh lain yang terkenal selain yang mau kita bahas tuh ada NVDA sama JOAS, itu buat Windows. Pasti kepake banget ya buat sehari-hari kalau gitu. Banget. Mulai dari yang simple kayak baca pesan masuk, email, buka berita di web, sampai pakai medsos, belanja online, bahkan aplikasi bank juga bisa. Yang menarik tuh gimana software ini benar-benar ngubah cara orang interaksi sama teknologi kan? Dari yang tadinya harus lihat, jadi bisa lewat denger sama raba. Oke, menarik. Nah, sekarang kita coba fokus ke yang pertama ya, yang mungkin paling sering ditemui ini di Indonesia. TalkBack. Ini kan bawaannya Android dari Google ya? Iya, betul. TalkBack itu screen reader resminya Google. Udah terpasang biasanya di kebanyakan HP Android. Tujuannya ya jelas, biar pengguna tunanetra atau yang penglihatannya terbatas bisa pakai HP Android. Cara kerjanya gimana tuh secara umum? Ada yang khas nggak dari TalkBack? TalkBack itu kerjanya ya ngebacain elemen di layar. Terus buat navigasinya, pengguna pakai gestur, gerakan jari khusus. Contohnya nih, usap satu jari ke kanan atau kiri. Itu biasanya buat pindah fokus ke elemen berikutnya atau sebelumnya. Nah, TalkBack bakal bacain nama elemen itu. Terus kalau mau buka atau klik gitu? Nah, kalau mau aktifin elemen yang lagi fokus, misalnya tombol atau ikon aplikasi, tinggal ketuk 2 kali aja di mana aja di layar. Oh, nggak perlu pas banget kena ikonnya pas ketuk 2 kali? Nggak perlu. Itu enaknya. Begitu fokusnya udah di situ, misalnya ikon pesan, ketuk 2 kali di mana aja, udah dianggap perintah buka. Gitu. Terus buat geser halaman, scrolling, biasanya pakai usap 2 jari. Bisa ke atas atau ke bawah. Nanti TalkBack kasih tahu juga kalau halamannya ganti. Kedengarannya cukup intuitif ya kalau udah terbiasa. Bisa diatur-atur gak sih, di-customize gitu? Bisa. TalkBack lumayan banyak kok opsi kustomisasinya. Kayak kecepatan ngomongnya, nada suaranya, volume, bisa diatur. Bahkan bisa pilih mesin text-to-speech TTS, lain kalau kita install. Terus, seberapa banyak info yang diomongin juga bisa di-setel. Kan tiap orang beda-beda ya seleranya. Oke. Kekuatan utama TalkBack, ya itu tadi, integrasinya sama Android udah kuat banget dan ada di mana-mana. Cuma, ya kadang kalau di HP yang speknya agak rendah, performanya mungkin kerasa sedikit lebih lambat gitu. Sip. Jadi TalkBack ini solusi bawaan yang oke lah ya buat Android. Nah, sekarang kita geser ke lawannya nih di ekosistem Apple. VoiceOver. Gimana pendekatan Apple buat yang satu ini? Oke, VoiceOver. Ini screen reader bawaan buat semua perangkat Apple ya.
Jadi ada di iPhone, iPad, Mac, pokoknya semua deh. Fungsinya sama persis kayak TalkBack, biar bisa navigasi dan interaksi tanpa lihat layar. Tapi ya ada bedanya lah di filosofi desain sama fitur-fiturnya. Khas Apple gitu. Bedanya apa tuh yang paling kerasa kalau dipakai sehari-hari? Navigasi dasarnya mirip sih. Usap satu jari buat pindah-pindah. Ketuk 2 kali buat aktifin. Tapi detailnya ada yang beda. Misalnya, buat scrolling halaman, kalau TalkBack kan biasanya 2 jari ya. Nah, VoiceOver umumnya pakai 3 jari. Usap 3 jari ke atas atau bawah. Terus Apple juga dikenal banget sama responsivitasnya. Cepet gitu reaksinya. Sama kualitas suara sintetisnya. Pakai suara Siri atau variannya, itu sering dibilang natural banget. Saya pernah dengar soal rotor di VoiceOver. Itu apa ya? Kok kayak nama komponen? Ya, namanya rotor. Nah, ini nih salah satu fitur andalan VoiceOver yang sering banget dipuji. Coba bayangin, kita taruh 2 jari di layar, terus diputer. Kayak lagi muter knop radio gitu. Oh, gesturnya diputar gitu. Iya, betul. Gerakan muter itu bakal buka semacam menu konteks. Fungsinya buat ganti cara navigasi dengan cepat. Misalnya, kita bisa setel rotor buat pindah-pindah per judul, atau per tautan, atau per kata, bahkan per huruf. Ini efisien banget kalau lagi buka web panjang atau dokumen yang rumit. Wah, keren juga ya. Jadi kayak shortcut canggih gitu buat ganti mode navigasi. Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin fokus Apple ke pengalaman pengguna yang dipoles rapi gitu ya, efisien, terutama buat yang udah mahir di dalam ekosistemnya yang terkontrol itu. Menarik. Jadi kelihatan ya beda pendekatannya. Google dengan TalkBack lebih ke kompatibilitas luas di banyak perangkat Android. Apple dengan VoiceOver lebih ke pengalaman yang rapi dan presisi di ekosistemnya sendiri. Tepat. Dua-duanya bagus banget kok. Fungsinya sama, cuma penekanannya aja yang sedikit beda. VoiceOver emang cenderung responsif dan presisi banget. Tapi ya itu, cuma ada di perangkat Apple. Oke, sip. Nah, selain 2 raksasa ini, tadi kan disebut ada J-Show ya, alternatif populer di Android. Apa nih yang bikin aplikasi pihak ketiga ini bisa menarik perhatian? Nah, J-Show ini unik. Dia bukan buatan Google, tapi dikembangin sama komunitas independen di Tiongkok. Tapi dia jadi populer, termasuk di Indonesia juga loh. Ada beberapa alasan sih. Banyak pengguna ngerasa J-Show itu lebih enteng, lebih cepat gitu jalannya dibanding TalkBack. Terutama kalau HP-nya mungkin speknya nggak terlalu tinggi. Oh, jadi lebih gesit gitu ya rasanya. Selain cepat, ada lagi nggak keunggulannya? Ada, fleksibilitas sama kustomisasinya. J-Show ini settingannya jauh lebih banyak lebih dalam dibanding TalkBack. Kita bisa atur detail banget cara dia membaca, suaranya gimana, bahkan bisa pakai skrip khusus buat otomatisasi tugas, atau bikin aplikasi yang tadinya susah diakses jadi lebih gampang. Skrip khusus, wah canggih juga ya. Iya, dia juga dukung banyak mesin TTS dari luar. Nah, fleksibilitas kayak gini nih yang jadi daya tarik buat pengguna yang udah expert atau yang ngerasa TalkBack tuh belum cukup gitu buat kebutuhan spesifik mereka. Tapi kan dia aplikasi pihak ketiga ya, pasti ada minusnya juga dong, atau pertimbangan lain gitu? Pasti ada. Karena bukan resmi dari Google, J-Show ini kan harus di-download terus diinstal manual ya, seringnya dari sumber luar Play Store. Iya juga ya. Nah, ini bisa jadi ada potensi isu stabilitas. Apalagi kalau Android-nya update versi baru, kadang J-Show perlu penyesuaian. Terus, ya soal keamanan juga, kita harus lebih hati-hati milih sumber downloadnya. Oke, jadi ada trade-off ya, fleksibilitas tinggi tapi ada potensi resiko atau ribet dikit gitu ya? Betul, ada plus minusnya. Jadi J-Show ini kayak pilihan buat power user gitulah di Android. Buat yang nyari kecepatan atau kustomisasi tingkat dewa. Bisa dibilang gitu ya? Dia ngisi celah buat yang pengen sesuatu yang beda atau lebih bisa dioprek lah dibanding TalkBack. Oke deh, kita udah bahas satu-satu nih. TalkBack si standar Android, VoiceOver si elegan dari Apple, sama J-Show si alternatif fleksibel di Android. Coba kita tarik benang merahnya sekarang. Biar lebih kebayang, gimana sih perbandingan langsung ketiganya? Oke, mari kita rangkum poin-poin utamanya ya. Kalau dari pengembang dan platform, udah jelas ya. Google buat TalkBack di Android, Apple buat VoiceOver di iOS, terus komunitas independen buat J-Show di Android. Ini ngaruh ke status mereka. TalkBack sama VoiceOver itu resmi, bawaan. Kalau J-Show itu pihak ketiga, jadi harus install manual. Nah, kalau kelebihan sama kekurangannya gimana kalau dijajarin langsung? Sip, kelebihan utama,
Talkback itu stabil, integrasinya sama Android bagus, ada di mana-mana. Voice over itu responsif banget, presisi, pengalamannya rapi khas Apple. Nah, Jeswo unggul di potensi kecepatan atau ringannya sama fleksibilitas kustomisasinya yang tinggi banget. Terus kekurangannya? Kelemahan utama, Talkback kadang bisa kerasa agak lambat ya di HP entry level. Voice over ya jelas, cuma buat ekosistem Apple aja. Kalau Jeswo ya itu tadi, potensi isu stabilitas sama keamanan, karena statusnya pihak ketiga. Oke, berdasarkan itu semua, kira-kira siapa sih pengguna ideal buat masing-masing? Secara umum ya, Talkback itu cocok banget buat mayoritas pengguna Android. Dari yang baru mulai sampai yang udah lumayan pakai, yang butuh solusi aksesibilitas yang andal dan udah ada aja gitu. Kalau voice over, ya ini pilihan utama dan biasanya memuaskan banget buat pengguna iPhone atau yang udah masuk ke ekosistem Apple. Udah paling pas lah. Nah, Jeswo ini lebih ke pengguna Android yang udah pengalaman, yang mungkin ngerasa Talkback kurang ngebut atau kurang bisa diatur-atur sesuai maunya, dan mereka nggak masalah sama sedikit trade-off tadi demi performa atau kustomisasi lebih. Satu lagi nih yang penting, kualitas suara. Gimana perbandingannya? Kan sering jadi pertimbangan juga ya? Betul, suara dan bahasa juga beda. Talkback umumnya pakai Google TTS. VoiceOver pakai suara berkualitas tinggi dari Apple, yang banyak bilang lebih natural. Kalau Jeswo, nah, ini fleksibel banget. Dia bisa pakai macam-macam mesin TTS, termasuk Google TTS atau pilihan lain kayak vocalizer gitu. Jadi pilihan suaranya bisa lebih banyak. Oke, jadi kesimpulan perbandingannya lumayan jelas ya. Talkback itu standar Android yang solid, VoiceOver itu pengalaman premium terintegrasi ala Apple, dan Jeswo itu alternatif Android yang ngebut dan bisa dioprek buat yang butuh. Gitu ya kira-kira. Baik, wah lumayan dalam ya kita ngupas soal dunia screen reader ini. Dari apa itu screen reader, terus gimana Talkback di Android sama VoiceOver di iPhone bekerja dengan cara mereka masing-masing, sampai kita kenalan juga sama Jeswo sebagai alternatif yang menarik. Intinya sih yang paling penting diingat, ketiganya ini punya tujuan dasar yang sama persis, ngebuka akses penuh ke dunia digital buat teman-teman tunanetra. Caranya ya pakai kombinasi cerdas antara suara sama navigasi sentuhan atau gesture. Iya, betul. Yang mungkin perlu Anda bawa pulang dari obrolan kita ini adalah kesadaran betapa pentingnya sih teknologi aksesibilitas kayak gini. Ini bukan cuma fitur tambahan loh, ini tuh fondasi buat bikin dunia digital kita lebih inklusif. Ngerti cara kerjanya, meskipun mungkin kita nggak pakai sehari-hari, itu ngasih kita perspektif baru yang berharga banget tentang gimana macam-macamnya cara orang interaksi sama teknologi. Ini jadi nantang kita juga buat mikir lebih luas soal desain dan aksesibilitas. Dan ini langsung bikin kepikiran ke depan ya, dengan AI yang makin pinter, sintesis suara yang makin mirip manusia. Kira-kira gimana ya masa depan teknologi pembaca layar ini? Apa nanti interaksinya bisa lebih ngerti konteks? Atau bisa nebak kebutuhan kita? Atau mungkin nyatu sama teknologi lain dengan cara yang belum kita bayangin sekarang? Pertanyaan bagus banget itu. Dan mungkin tantangan ke depannya bukan cuma di teknologinya aja ya, tapi juga di proses pengembangannya. Gimana caranya kita bisa mastiin kalau prinsip desain yang inklusif, yang mikirin aksesibilitas dari awal, itu selalu jadi inti di setiap inovasi teknologi, bukan cuma jadi tambalan di belakang. Ini tanggung jawab kita semua sih kayaknya, dari developernya sampai kita sebagai pengguna, buat terus dorong terciptanya teknologi yang benar-benar bisa buat semua orang. Wah, pemikiran yang penting banget buat kita renungkan bersama ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.